Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Prilianingrum. Di sini saya akan melakukan presentasi studi kelayakan usaha jamu. Jamu milik saya memiliki nama dagang Jamu Kunyit Asam. Kita masuk ke deskripsi produk. Jamu adalah minuman herbal berbahan kunyit dan asam jawa, berfungsi sebagai minuman kesehatan yang dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jamu terbuat dari tanaman herbal yang diracik menjadi minuman kesehatan, dikemas higienis dalam botol dengan desain modern. Target pasarnya adalah remaja, dewasa, dan pecinta gaya hidup sehat. Kemudian, aspek pemasaran. Yang pertama, promosi melalui media sosial dan marketplace. Saya sudah melakukan promosi di Instagram. Kemudian, saya akan melakukan proses pemasaran juga di akun e-commerce seperti Shopee. Yang kedua, menggunakan strategi healthy lifestyle branding. Yang ketiga, kerjasama dengan toko herbal dan UMKM sekitar. Lalu yang keempat, program diskon, tester, dan membership pelanggan. Seperti contohnya adalah, jika sudah membeli 3 botol, akan diberikan gratis 1 botol. Kemudian selanjutnya, keuntungan perusahaan ke depannya. Yang pertama, permintaan produk herbal semakin meningkat. Kedua, peluang ekspansi pasar nasional dan internasional. Kemudian 3, biaya produksi rendah dengan margin keuntungan stabil. Yang keempat adalah pengembangan inovasi produk herbal. Lalu selanjutnya, umur usaha di masa depan. 1. Memiliki aspek jangka yang panjang. Karena jamu adalah minuman yang dapat mencegah berbagai macam penyakit, saya yakin jamu memiliki prospek jangka panjang. Dengan adanya pengetahuan bagi masyarakat bahwa healthy lifestyle. Healthy lifestyle ini sangat berpengaruh bagi penjualan jamu. Kedua, didukung tren hidup sehat masyarakat. Yang ketiga, dapat berkembang menjadi franchise dan brand nasional. Selanjutnya, faktor teknis dan teknologi. Pertama, menggunakan alat produksi modern dan higienis. Jamu yang saya buat menggunakan alat yang modern seperti blender, tidak menggunakan parutan kembali. Karena jika diproduksi dalam jumlah yang besar, jika kita menggunakan alat yang sederhana atau tradisional, akan menyulitkan kita sebagai pedagang. Lalu yang kedua, penerapan teknologi pengemasan untuk memperpanjang masa simpan. Saya di sini menggunakan kemasan botol dengan cara disterilisasi terlebih dahulu agar masa simpannya lebih lama. Kemudian ketiga, pemasaran digital berbasis e-commerce. Saya sudah melakukan promosi di Instagram. Dan kemudian selanjutnya yang keempat, sistem pencatatan keuangan digital. Selanjutnya, lingkungan pasar potensial. Kesadaran masyarakat terhadap produk herbal akan semakin meningkat. Dengan adanya branding healthy lifestyle, masyarakat akan semakin aware dengan kesehatan mereka dan mereka akan semakin melek bahwa jamu merupakan minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh mereka. Kemudian yang kedua, pasar luas di perkotaan maupun pedesaan. Pedesaan itu masyarakatnya memang sudah biasa untuk mengkonsumsi jamu. Maka saya akan memperluasnya di daerah perkotaan. Karena di daerah perkotaan masyarakat kota itu masih awam sekali dengan jamu. Karena mereka berpikir bahwa jamu adalah minuman kuno yang sulit untuk dibuat. Padahal, jika mereka benar-benar mengetahuinya, jamu adalah minuman yang sangat menyehatkan dan mudah untuk dibuat. Maka dari itu, saya akan mempermudah mereka dengan menciptakan produk ini, yaitu jamu dalam kemasan, yang umur simpannya bisa selama 7 hari di suhu kulkas. Di suhu yang dingin dan disimpan di dalam kulkas. Lalu, peluang ekspor produk herbal Indonesia yang cukup besar. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak rempah-rempah, tentunya akan memudahkan kita sebagai produsen untuk membuat produk jamu lebih berkembang kembali. Kemudian selanjutnya, persaingan dengan kompetitor. Saya yakin dan saya sangat terbuka bahwa kompetitor pasti memiliki dan menawarkan produk serupa dengan harga yang sangat bervariasi. Sehingga usaha saya harus memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas yang saya akan kembangkan adalah healthy from homemade. Jadi, keunggulan usaha jamu dapat ditonjolkan melalui penggunaan bahan alami tanpa pengawet, rasa yang segar, dan kualitas yang higienis. Seperti yang sudah saya katakan, jamu yang saya produksi ini menggunakan bahan yang segar dan tanpa pengawet. Kemudian, botol yang digunakan sudah melalui proses sterilisasi terlebih dahulu, sehingga akan memperpanjang masa simpan pada botol. Lalu yang ketiga, strategi promosi melalui media sosial, marketplace, dan testimoni pelanggan dapat meningkatkan daya saing produk.
Semua promosi sudah saya input di dalam Instagram. Kemudian testimoninya juga sudah. Maka dari itu, saya yakin jamu saya akan berkembang. Lalu yang keempat, menjaga kualitas rasa dan pelayanan kepada konsumen menjadi faktor penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dengan kita memperlakukan pelanggan dengan ramah, kemudian membuat mereka nyaman, maka pelanggan akan kembali lagi kepada kita untuk membeli produk kita. Lalu yang kelima, harga yang terjangkau dengan manfaat kesehatan yang jelas dapat menjadi nilai tambahan dibanding kompetitor lain. Jadi, selama proses produksi dan selama proses promosi, saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa jamu yang saya buat ini adalah jamu yang sehat dan dapat mencegah penyakit seperti nyeri saat haid dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp6.000 per botolnya. Lalu kemudian dampak faktor lingkungan terhadap usaha. 1. Ketersediaan bahan baku alami seperti kunyit dan asam sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hasil panen petani. Untuk mengatasinya, saya akan menanam kunyit sendiri. Hal ini dapat mencegah kondisi kesulitan dalam mencari bahan utama yaitu kunyit. Kemudian, perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku sehingga mempengaruhi biaya produksi. Lalu yang ketiga, lingkungan yang bersih dan higienis sangat penting untuk menjaga kualitas produk jamu kunyit asam. Yang keempat, limbah produksi seperti ampas kunyit perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk limbah produksi ini, saya sudah berpikir untuk menjadikannya sebagai pupuk. Karena kunyit itu berasal dari tanaman. Jika dijadikan pupuk, maka akan membuat tanaman lain subur. Lalu yang selanjutnya, penggunaan kemasan ramah lingkungan dengan meningkatkan citra usaha di mata konsumen. Lalu yang selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap produk sehat dan alami memberikan dampak positif terhadap peningkatan permintaan jamu kunyit asam. Seperti yang sudah saya katakan, jika masyarakat sudah aware atau sudah tahu kalau kunyit ini adalah bahan alami yang sangat penting untuk tubuh, maka mereka akan mulai membeli jamu kunyit asam tanpa harus berpikir 2 kali. Lalu yang terakhir, dukungan lingkungan sekitar dan masyarakat dapat membantu kelancaran distribusi dan pemasaran produk. Seperti testimoni para pelanggan, ini dapat menjadi dukungan sebagai kelancaran distribusi dan pemasaran produk. Lalu, faktor legal yang akan diterapkan. Mengurus izin usaha UMKM secara resmi, lalu mendaftarkan produk ke BPOM dan mengurus sertifikasi halal. Mendaftarkan merek dagang untuk melindungi identitas nama produk, lalu menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan selama produksi, lalu mematuhi peraturan perpajakan dan ketentuan usaha yang berlaku di Indonesia. Lalu, menggunakan label kemasan yang mencantumkan komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya sesuai dengan aturan pemerintah. Ini merupakan testimoni dari pelanggan tersayang kami, yaitu dari Ana, sangat praktis dan rasanya enak, tidak pahit dan manisnya juga pas. Lalu Bu Desri, rasanya enak, pas dan tidak pahit. Gula arennya bikin aroma jamunya khas. Ya, satu lagi, saya menonjolkan bahwa kami menggunakan gula aren sebagai bahan baku dari pembuatan jamu kunyit asam ini. Kemudian terakhir, kesimpulannya, usaha kunyit dari jamu ini sangat layak untuk dikembangkan. Kemudian didukung tren hidup sehat dan pasar yang sangat luas karena masyarakat sudah mulai aware dengan kesehatannya masing-masing. Lalu yang ketiga, perlu inovasi produk dan pemasaran digital. Nah, setelah melakukan inovasi, saya akan membuat jamu beras kencur, kemudian akan memperluas pemasaran digitalnya dengan menggunakan aplikasi Shopee dan TikTok untuk promosi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.